Dalam budidaya tanaman cabai sendiri teman-teman, banyak faktor yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bagaimana tata cara memproses lahan tersebut segembur mungkin, kemudian bagaimana caranya untuk mengukur pH tanah, kemudian tanaman cabai itu biasanya membutuhkan pH tanah berapa, itu harus diketahui teman-teman. Kemudian pupuk kandangnya dan juga kapur dolomit juga wajib diberikan untuk lahan dasarannya teman-teman. Itu khusus pemula, tapi yang senior insya Allah tanpa pupuk dasar dan juga pupuk kandang pun juga tanaman cabai bisa tumbuh optimal. Jadi seperti ini teman-teman, bagi pemula jika ingin budidaya tanaman cabai, yang pertama tadi saya bilang adalah rajin, kemudian berikan pupuk sesuai dengan dosis yang diperlukan tanaman cabai tersebut. Kemudian siapkan insektisida dan fungisida yang cocok untuk di daerah teman-teman semua. Fungisida apa yang diperlukan, inseknya apa, itu pun juga harus disesuaikan dengan lingkungan yang ada di daerah teman-teman semua. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika menyukai video-video yang kami upload, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami upload bermanfaat dan juga bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, petani rantau di Kota Bogor. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial tentang tanaman cabai saya bekas tumpang sari dengan tanaman timun suri. Tapi sebelum saya menjelaskan semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua yang selama ini setia mensupport kami dan selalu mendukung channel Heri Petani Indonesia. Jika kami belum bisa membalas kebaikan teman-teman semua, biar Allah yang akan membalas kebaikan teman-teman dengan diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, disehatkan badan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin berbagi tips dan juga berbagi pengalaman dengan teman-teman semua bagaimana tata cara budidaya tanaman cabai sehingga tanaman cabai itu bisa subur, bisa membuahkan buah-buah yang optimal dan insya Allah akan memberikan hasil-hasil tertentu. Jadi seperti ini teman-teman, jika ingin menanam tanaman cabai yang perlu diketahui adalah rajin, fokus, tekun untuk merawat tanaman tersebut, karena tanaman cabai itu juga sangat rawan sekali terkena serangan penyakit ataupun hama kutu-kutuan. Tapi yang lebih fatal lagi jika buah tanaman cabai itu sudah terserang penyakit antraknos. Yang perlu diketahui adalah proses lahan sedemikian rupa, jangan tinggalkan kapur dolomit teman-teman, kemudian berikan suplemen ataupun nutrisi untuk tanaman. Seperti yang teman-teman lihat, tanaman cabai ini pohonnya sangat kecil sekali, tapi bukan virus Gemini teman-teman, tapi buahnya besar-besar sekali dan sangat lebat sekali. Karena saya belum berani memupukkan menggunakan pupuk NPK 1616 ataupun pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, karena ini buah pertama, buah kedua juga belum saya lakukan pemetikan, dan calon bunganya juga sangat banyak sekali, bahkan lebih banyak buah cabenya daripada daunnya. Nanti setelah saya lakukan pemetikan, biasanya saya lakukan pemupukan yaitu menggunakan pupuk asam humat power soil, kemudian saya tambahkan NPK 1616 dengan dosis asam humat power soil 5 sendok makan untuk 20 liter air, NPK 1616 150 gram untuk 20 liter air, pengocorannya satu pohonnya 100 ml air. Untuk intervalnya biasanya saya lakukan 7 hari sekali. Kemudian untuk penyepraiannya sering saya bilang saya hanya menggunakan fungisida Beyond M, kemudian saya tambahkan Kalinet dan juga Vitaron SL teman-teman. Intervalnya 7 hari sekali sama. Tapi jika di daerah teman-teman semua setiap hari diguyur hujan, bisa dipercepat 5 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Tapi jika tanaman cabainya tidak terlalu rimbun seperti ini teman-teman, biasanya 7 hari pun juga sudah bagus untuk melakukan penyepraian.
itu saya pergunakan. Untuk insektisidanya saya juga hanya menggunakan dua macam insektisida. Yang pertama adalah Abazel yang berbahan aktif ivermectin, kemudian ada Rizotin. Untuk penyepraiannya juga sama teman-teman, saya tambahkan Kalinet, kemudian saya tambahkan Vitaron SL. Dosisnya Abazel 2 sendok makan untuk 16 liter air, kemudian Vitaronnya 1 tutup kemasan tersebut. Untuk Vitaron SL-nya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air, kemudian saya spraykan. Untuk intervalnya seperti saya melakukan penyepraian menggunakan fungisida teman-teman 7 hari sekali. Tapi itu pun juga selera teman-teman semua, mau melakukan 3 hari sekali juga bisa. Tapi saya sarankan jangan boros-boros pemakaian fungisida dan juga insektisida jika budidaya tanaman cabai itu dilakukan di tengah-tengah lingkungan seperti yang saya lakukan ini. Di samping racun kontaknya itu juga berbahaya buat kesehatan kita, buat lingkungan di sekitar kita, bisa juga akan merusak tanaman dan juga daun-daunnya biasanya akan kebakar seperti itu. Jadi usahakan pemakaian fungisida itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Karena apa? Jika pemakaian fungisida disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan di kemasan fungisida dan juga insektisida tersebut, insya Allah tanaman akan tumbuh secara baik, tanaman sehat, kemudian akan menghasilkan buah-buah yang lebat teman-teman. Itu juga berdasarkan pengalaman saya. Jadi saran saya, gunakan fungisida ataupun insektisida itu disesuaikan dengan dosis yang ada di kemasan produk tersebut. Insya Allah tanaman itu tidak over. Kemudian jika ditanami kembali biasanya hama ataupun kutu-kutuan itu tidak kebal dengan bahan-bahan kimia tersebut. Itu teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai, tanaman melon, tanaman semangka, dan juga tanaman timun suri. Saya selalu mengikuti tata cara ataupun anjuran dosis pemakaian yang ada di kemasan produk-produk tersebut. Jadi intinya tanaman itu akan tumbuh secara optimal, daunnya hijau, buahnya lebat, insya Allah juga akan menghasilkan pundi-pundi uang. Sering saya bilang jika teman-teman ingin bercocok tanam, yang pertama modal utama adalah rajin, tekun untuk merawat tanaman, kemudian ikhlas dalam melakukan perawatan tanaman cabai tersebut. Insya Allah tanaman itu akan tumbuh secara subur. Jadi itu teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya channel Heri Petani Indonesia bisa memberikan tutorial-tutorial tentang tata cara berkebun, entah itu di tanaman cabai, melon, semangka, dan juga insya Allah di tanaman-tanaman lain. Tidak hanya di lahan kebun, tapi insya Allah juga akan saya buatkan video-video di media Polybag. Siapa tahu video-video saya bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk belajar bercocok tanam ataupun berkebun. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pun juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya bertaninya juga baru sekitar 2 tahun, karena saya pikir di sekitar tempat saya itu banyak lahan-lahan yang kosong. Di situ saya terinspirasi untuk mengelola dan memproses lahan-lahan tersebut untuk dijadikan ataupun saya jadikan bercocok tanam ataupun berkebun, sehingga kelihatannya itu indah. Karena jika lahan itu biasanya cuma ditumbuhi ilalang, kemudian tumbuh tanaman melon, tanaman semangka, kemudian tanaman cabai, dilihat pun juga sangat bagus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika kata-kata saya menyinggung perasaan teman-teman semua. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.